Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Beloved. Happy weekend with Habelova. Ini ada jelek Alhamdulillah. ini Kak. Bentar Kak. Oke, siap Kak Imas. Ya, Alhamdulillah hari Ih, ini punya aku di bawah spesial Kak. banget ya. Ya udah Kak Imas pasang dulu. Sambil jalan deh. Oke, oke. Kesulitan juga ini. Nggak apa-apa, tenang aja Kak. Oh, Pak Kak, santai Kak. Heeh. Iya lupa ya pakai speaker. Nggak apa-apa, pelan-pelan Kak. Yang nggak bisa masuk. Sudah dipasang Kak. Suaranya gimana? Aman nggak? Halo, halo, halo. Halo. Iya, kalau Kak Imas pakai headset, justru suaranya Kak Imas malah yang ini yang kecil di Vicky. Kalau di Kak Galuh gimana? Sama jauh, kecil jauh kalau pakai speaker. Kalau sampai pakai headset. Oh. Bentar, Kak. Ih, gini aja jelek. Halo? Masuk tapi kecil Kak suaranya. Jauh Sama ya. nggak kedengeran? Udah, pakai biar. Ya udah suaranya Vicky aja yang diperbesar ya. Oke. Ini lebih keras ini. Heeh. Oh, lebih terdengar. Oke. Coba sekali lagi Kak, bisa tes Ya, tes. iya. Jelas ini Oke. lebih Oke, siap. apa lebih keras. Iya. Suaranya Kak Tingginya Imas dia. di sini juga sudah ada nih. Iya, iya. Oke, Kita ready. lanjut ya Kak. Ya, sebisanya jawab. Ya, alhamdulillah banget. Jadi hari ini tuh spesial ya. Rasanya emang spesial terus buat Bilov gitu ya. Karena kali ini Habelova akan ditemenin ngobrol oleh Kak Imas Fatimah selaku owner dari Duta Sambal gitu ya Kak. Langsung aja kita Ya. sapa Kak Imas nih. Assalamualaikum Kak Imas. Waalaikumsalam Kak Vicky dan semuanya, Kak Galo juga. Oke, aman ya Kak di sana. Gimana cuacanya di sana Kak? Cerah? Waduh, panas ini. Cuacanya Panas ya? panas. Ya. Kalau cuaca hatinya aman Kak? Oh, aman banget. Insya Allah sehat juga ya Kak Imas ya. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Lancar Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah. Ya senang Cuman banget sedikit bisa kerja aja. Iya, Iya, senang banget bisa kenalan dan silaturahmi sama Kak Imas hari ini. Jadi, alhamdulillah sama-sama. Insya Allah ya. Jadi tema kita hari ini tuh bekerja sambil bisnis emang bisa. Nah, langsung aja nih kita tanya sama yang sudah berpengalaman ya. Jadi gimana deh boleh Kak? Emang bisa ya Ya, bekerja sambil bisnis Kak? bisa banget, Kak. Bisa banget. Bisa Oke. banget. Tak kira Kak Vicky juga berbisnis ini. Jadi kalau versinya Kak Ima sendiri nih Kak, kenapa sih Kak harus bekerja sambil bisnis? Apa yang melatar belakangi itu gitu? Karena kan kalau udah kerja biasanya udah ada pendapatan kayak gitu ya Kak. Nah, apa Kak Iya, yang iya. melatar belakanginya Kak? Kenapa enggak kalau bisa? Kan gitu. Ya udah dijalani aja peluang itu. Itu kan semuanya karena peluang. Satu ada waktu juga. Terus apa ya? em, ingin pendapatan yang nggak harus tiap bulan. Seperti itu juga. Banyak hal lah Kak itu selain peluang. Terus iseng-iseng juga karena hobi bisa jadi seperti itu. Kalau saya karena hobi itu iseng, awalnya itu iseng, iseng ada materi apa ya yang waktu itu bisa disinkronkan. Coba deh
ini aku praktekkan gitu. Kok jalan gitu, ya udah dilanjutin gitu. Tuh karena ada peluang gitu Kak, hal kayak gitu. Ada waktu juga, walaupun apa ya, awal-awalnya sih gimana ya, coba-coba gitu. Bisa ndak? Ternyata kok bisa, ya udah dilakuin aja. Akhirnya sama tim satu keluarga, oh enggak apa-apa Bunda gitu. Ya udah dilanjutin gitu Kak. Oke, Gitu. berarti mungkin ini yang disebut sama ini ya, Kak, iseng berhadiah gitu ya. Iseng-iseng dapat bonus. Iseng-iseng dapat bonus ya, benar-benar benar. Nah, kenapa harus bisnis sambel, Kak? Kenapa bisnis sambal? Karena aku apa kerja ya. Jadi aku ambil yang lebih fleksibel bagi saya gitu, lebih gampang. Terus bahan bakunya juga gampang, nggak ruwet gitu. Jadi bisa dijalani seperti itu. Kalau ruwet-ruwet, ntar sambil kerja keteteran nggak bisa dijalani ntar. Harus ditinggalin salah satunya seperti itu. Saya kira kayak gitu Kak. Iya, kalau Kak Ima sendiri ini untuk produksinya tuh sendiri, Kak, atau ada yang bantuin? Yang bantuin cuman keluarga, suami, Oh, dua enggak. anak. Jadi ada 3 karyawan, empat Oke. dengan saya. Heeh. Satu lagi, Iya. siapa? Satu lagi, anak saya kan 2, suami. Oh, Jadi 3, empat iya, iya, dengan iya. saya. Iya, itu. Nah, nah, untuk pemasarannya sendiri, Kak? Pemasarannya bisa lewat online, teman saya, terus teman anak saya, seperti itu. Semuanya Oh, jadi marketer, semuanya marketing. keren, keren sih. Ini Iya. menarik banget ya. Nah, untuk sampai sekarang ini, apa udah ada karyawan atau masih keluarga, Kak? Belum ada karyawan. Oke. Selama kita masih bisa nanganin sendiri, ya kita tangani. Kecuali pas saat mau ujian ya Kak, pas musim semester atau apa, kita kan buat soal, saya bikin soal. Itu ribet loh Kak. Jadi sebelumnya sudah konfirmasi dulu sama anak-anak, sama suami. Di sini kita bagi waktu, tapi saya nggak mau mengganggu waktu yang lain. Mereka kan juga harus belajar gitu. Pokoknya kita prioritaskan tugas sekolah, tugas kantor itu. Kalau sampel gampang gitu. Jadi bisa membagi waktu di situ. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. Jadi cara membagi waktunya tuh emang em, apa ya? Diprioritasin juga gitu ya Kak untuk pekerjaan kantor dan juga sekolah kayak gitu. Iya, Tapi ya tanpa itu lebih utama. meninggalkan bisnisnya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Betul, betul banget itu. Pokoknya prioritaskan dulu tugas sekolah, pendidikan pokoknya yang lebih utamakan dulu. Kalau sambel gampang nanti bisa Berarti ini ya, masih diklip-klipkan waktunya gitu. Nah, iya iya iya. Ini masih sampingan atau gimana nih kalau dari versi Kak Ima sendiri? ya buat sampingan apa iseng gitu. Pokoknya apa ya? Apa ya? Nggak terlalu ini dulu sih. Nggak terlalu ada target yang harus ini. Kita jalani aja dulu gitu. Ada Oh, pembeli, kita layani seperti itu. Ya sambil apa? Memasarkan, marketing itu sudah. Tapi alhamdulillah selama ini ada aja, terutama anak-anak kos, terus anak-anak asrama, pegawai kantor yang kos yang dari jauh-jauh itu tetap itu pasti ngambil 1 minggu berapa kali kayak gitu. Kalau yang di toko-toko itu 2 minggu, kadang 1 minggu sudah habis kayak gitu Kak. Ya alhamdulillah sudah jalan kayak gitu. alhamdulillah ya. Jadi ini sudah Ya, masuk toko-toko juga gitu ya Kak? iya alhamdulillah sudah masuk berapa toko? 4 toko untuk sementara. Tuh. Oh, Masih belum tapi berani ke swalayan besar, masih belum berani ke sana. Tuh. PRT belum ngurusi, tapi saya untuk
perkembangan hari ini sudah bikin PT, itu PT perorangan di situ. Tinggal nunggu aja. Kenapa saya pilih PT di situ? Karena anak-anakku laki semua gitu. Paling enggak saya ada ide, ada pemikiran untuk ke depannya tuh ke arah sana seperti itu. Berarti ini Juga udah berapa lama, Kak? masih berjalan 2 tahun. 1 Oh, Desember, ya masih baru. 1 Desember kemarin. 2000 berapa Kak? Kalau 2 tahun sekarang udah 2004. Berarti 2002 ya Kak ya? iya, Ah, 22. 2002. Iya. 1 Desember 2002. Iya, Tuh. berarti yang lagi diurus itu mungkin PRT sama label halal kali ya, Iya, regalis. label halal masih ini proses. Sekarang Oh, agak lama itu prosesnya. Mungkin aku telat sih kemarin itu. Karena yang ngurusi itu temen aku sendiri. Itu masih nunggu. Kalau PRT itu sebenarnya 5 menit selesai sih, atau lewat online selesai. Ya itu, gampang-gampang. Saya tuh kadang suka nunda hal-hal kayak gitu tuh. Suatu hal yang gampang kadang ditunda, kecuali ada, iya cepetan, baru selesai kayak gitu Kak. Jadi masih ada agak nunda-nundanya, agak seperti itu. tapi ini untuk produksinya setiap hari, Kak. Ya, nggak juga sih, nggak tiap hari. Pokoknya 1 minggu. Kalau hari Jumat saya kan libur. Dan paling nggak berapa kilo ya? 3 kilo, 4 kilo, sampai 5 kilo. Lihat stok ini nggak? Lihat stok di apa? Di pos-pos di titik-titik itu mau Oke. habis atau enggak gitu. Kalau kiranya Mm-mm. mau habis berarti saya bikin banyak. Tuh, Kak. Iya, iya, Ya iya. lihat kondisional gitu. Iya, dan Kak Imas kan emang masih kerja juga ya, Kak, Senin sampai Jumat. Cuma Tuh. ya hari Minggu saya Ya. masuk. Tadi masih masuk itu bimbel. Wah, keren banget Kak Imas, Masya Allah. Ikan Jadi, sekolahnya swasta Kak, jadi nggak begitu ketat sih. Jadi saya oh, manfaatin untuk itu. Saya iya, kan iya. ngajarnya di pondok itu. Terus masuknya juga nggak jam 7, jam Oh, 8. Kayak gitu. iya. Jadi suka dukanya kerja sambil bisnis tuh apa sih, Kak? Sukanya itu dapat uang tiap hari itu ya, dapat uang jelas itu ya, dapat uang tiap hari. Terus sukanya lagi kita belajar kerja tim ya sesama keluarga, paling nggak ngajarin anak-anak kayak gitu. Sukanya di situ. Terus sukanya lagi kita bisa kumpul dengan pengusaha-pengusaha lain, komunitas lain kayak di UMKM, AMP, banyak sudah di situ. Jadi ada ini, kalau ada kesempatan saya ikut pelatihan-pelatihan di situ. Tuh. Rencananya kalau bisa sampai ekspor gitu Kak. Doain aja deh. Amin, amin. Insya Allah pasti. Iya, Nah, sekarang dukanya. saya nyoba ini, nyoba apa? Nyoba produk yang baru ya untuk buat sambal yang kering gitu. Kayak abon cabai nanti tak campur sama abon tongkol di situ. Masih Oh, masih mau untuk inovasi ya, Kak. perkembangannya Mm-mm, ya. iya. Nah, kalau Kalau dukanya, dukanya, kalau dukanya apa ya? Kalau sudah merasa itu, kalau habis apa? Habis banyak pembeli ya sampai stok 100 atau berapa gitu kan. Capek kan ya itu. Saya sudah apa? Panggil orang sudah. Panggil orang tetangga mungkin untuk ngupasin apa bumbunya kayak gitu tuh. Berambang bawang kayak gitu. Terus apa? Metiknya itu kan banyak Kak. Itu nggak bisa sendirian. Nah, itu juga perlu orang. Baru saya panggil orang guys kayak gitu. Dukanya di situ sih, apa ya dukanya itu ya. Apa ya, kayaknya nggak begitu deh Kak. Lancar-lancar aja alhamdulillah selama ini. Pasti tiap hari tuh ada aja nih terjual gitu. Untuk sekarang ada di bazar selama 10 hari, selalu habis itu alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kalau bazar gitu berarti yang jaga Kak Imas atau anak-anak atau gimana Kak? gantian gantian enggak, Oh, anak-anak nggak ikut karena itu sudah masuk di apa ya, komunitas saya. Kalau anak-anak cuma bantu di rumah aja, sama memasarkan sama ngenalin ke teman-temannya, itu aja, nggak sampai ke daerah situ. Kalau iya bahasa iya. tuh gantian, saya bisa malam atau siang, karena siang nggak bisa jadinya saya di malamnya sampai jam berapa ya, jam setengah 10, jam 10 terus dah. Nah, Kak Imas mungkin ini apa ya, terkadang menjadi satu kendala untuk UMKM gitu ya Kak. Gimana sih cara atur keuangan bisnis gitu supaya bisnisnya tuh bisa berjalan sehat? Nah, itu ya untuk keuangan. Kalau untuk modal ya kita nggak usah apa ya, nggak usah dicampur aduk dengan uang pribadi gitu ya. Ini uang bisnis ya udah kita letakkan satu kaleng, ini uang bisnis misalnya. Kita kelola ini sudah. Kalau uang pribadi udah nggak usah ini, nggak usah dicampur aduk sama itu. Omsetnya berapa satu hari. Di sini juga ada uang sedekah ya, ada kaleng sendiri-sendiri di sini Kak. Ada kaleng sedekah, dari hasil itu nanti akhir bulan kita apa, untuk yang sedekahnya tuh kita belikan apa atau bisa kita kasihkan ke anak yatim di amplopin gitu. Ya kita ambil berapa persennya dari hasil itu. Terus nanti labanya suami dapat, kedua anak saya juga dapat di situ. Saya baginya seperti itu. Tapi masih belum ada pembukuan yang besar untuk manajemen keuangannya di situ. Kan masih kecil, Kak. Tapi belajarnya Ya, di situ dulu. Tapi tetap ada pembukuan di situ. Ada catatan-catatan gitu, Kak, untuk keuangan. iya, iya. Lagi ya, Jadi walaupun anak-anak walaupun apa ya, bantuin gitu tapi tetap dapat laba juga gitu ya Kak dapat ya. dong. Anggap aja mereka karyawan gitu. Iya Mungkin benar-benar. suami sebagai manajernya atau apa gitu karyawannya tuh. Iya. Jadi nanti Jadi untuk ada sementara ini, bonus-bonus juga untuk mereka oh, gitu. oh gitu. Wah, Iya menarik biar banget. semangat. Menarik Kalau banget ya nggak Kak. gitu sih ya. Pokoknya saya tuh berupaya gimana caranya anak-anak itu tetap membantu kita. Tetap teamwork itu tetap jalan gitu ya. Tapi ada Jembat nggak sih sambal. kalau misalnya kayak dari anak-anak kayak keluhan capek mah gitu atau ibu gitu ya? Eh, mungkin ada kegiatan di sekolahnya kayak gitu Kak. Iya, iya pasti tuh kalau kegiatan kadang anak saya tuh sampai malam kadang. Tapi saya Oh, ini ya apa? Saya menghargai waktu mereka itu. Saya mesti tanya dulu, ada tugas nggak di sekolah? Gitu. Bisa bantuin bunda nggak? Tuh. Kadang mereka tuh kalau udah sibuk bisa bu, nggak pernah berkata enggak. Tapi mesti bisa. Bisa 5 menit, bisa 10 menit gitu. Jadi dimanfaatin itu. Jadi saya hargai untuk waktu mereka kayak gitu. Semuanya gitu. Ada ini apa? Ada papan ya ketika mau masuk rumah, mereka habis dari sekolah atau apa. Kalau ada keluhan atau apa, saya suruh tulis di papan tulis itu. Jadi setiap orang yang masuk rumah itu harus baca itu dulu gitu. Kalau lupa, berarti konsekuensinya apa nanti di situ. Ya udah nggak nulis tadi, jadi kan nggak tahu gitu. Antisipasi itu ya. Nah, gitu. Jadi ada papan tulis di rumah itu. Jadi ditulis apa kegiatan hari ini apa-apa gitu. Jadi semuanya harus membaca. Misalnya ada salah satu punya ide, Bunda aku punya ide gini, ditulis itu. Pokoknya semuanya ditulis di situ. Jadi semuanya membaca. Kalau nggak sempat WA atau lupa siapa yang datang duluan di rumah, nulis. Kalau ada yang perlu ditulis di situ. Kayak gitu, Kak. wah Terus tiap keren hari banget seperti itu. kayak Masya Allah. Iya, Jadi jadi memang komunikasinya itu terjaga ya Kak kalau kayak Mas di nah, keluarga. itu.
betul. Kuncinya itu satu, komunikasi di situ. Sekecil apapun, seberat apapun punya masalah, tapi kita komunikasikan di situ. Pokoknya nggak boleh diam. Apapun harus dikomunikasikan. Jadi kita pecahkan bersama di situ. Pokoknya jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Nanti kalau ada sesuatu yang disembunyikan kita nggak tahu, resiko tanggung penumpang. Gitu sudah. Kita bikin seperti itu Iya, iya, iya. biar Nah, semuanya selama jalan. perjalanan bisnisnya 2 tahun ini ya Kak ya, pernah nggak sih Kak Iya. ada di kondisi down, nggak semangat lagi gitu ya jalanin bisnis? Nah, kalau misalnya pernah gitu, gimana Kak cara move on-nya, cara membangkitkannya lagi Kak? Kalau lagi down itu apa ya? Em, apa ya kayak pernah nggak? Mungkin penjualan Oh menurun atau ada komplain? ya, kalau penjualan menurun tuh sudah biasa dalam berbisnis seperti itu. Ada naik turunnya seperti itu biasa. Tapi nggak terlalu drastis sih gitu. Cuma kadang anak-anak itu khawatir. Ini kok udah nggak beli lagi ya Bun? Gitu. Ya mungkin masih bosen Kak gitu. Mungkin masih bosen deh. Masa mau nyambel terus kan kepengen yang lain gitu. Saya selalu menghibur mereka. Terus kadang saya kirim apa cerita-ceritanya orang sukses ya gitu saya share di HP gitu. Atau kalau pas lagi kita apa lagi kumpul ngerjakan sesuatu entah ngupas apa, metik lombok atau apa. Kita sambil cerita-cerita di situ. Ini loh dulu tuh orangnya miskin seperti ini dan seterusnya. Saya mesti kasih cerita-cerita kayak gitu. Kadang saya nge-share orang-orang sukses awalnya itu kayak apa gitu. Jadi buat seumuran mereka yang apa ya, Gen Z ya Kak ya. Gen Z itu kan nanti penerus itu Kak. Jadi saya share-share macam-macam Kak gitu. Ya kita ya sudah istirahat dulu gitu. Nggak usah mikir sambal dulu wes. Kadang seperti itu. Kadang tak suruh nonton apa gitu Kak. Kadang nggak usah bantuin dulu deh istirahat gitu. Kita istirahat dulu. Kita keluar gitu. Jadi biar nggak apa ya nggak kerja terus nggak mikir sambel terus nggak mikir kantor terus biar nggak pusing tuh. Tapi Eh, daunnya nggak begitu. anak-anaknya Kak Imas dua-duanya masih sekolah ya berarti ya? Iya masih sekolah SMA masih Kak. sekolah SMA SMA kelas 2 yang satu udah kuliah. Kayak yang Oh, kuliah ini Kak yang banyak ini apa banyak bantu. Soalnya kan lebih dekat sama anak-anak kos itu kan. Sampai iya, iya. dosen pun itu juga beli sambelnya itu pesan gitu. Jadi di situ Oh, lumayan. Masya Ya, Allah. alhamdulillah sudah. Iya, Kalau di tempat aku, saya kan di pesantren ya. iya. Jadi wali murid di situ, terus ke anak-anak santri. Cuman sayangnya itu nggak bisa naruh di ini di koperasi pesantren, nggak boleh di situ. Buat intern kayaknya. Ha-ha. Tapi saya bisa di luarnya ke wali santrinya sama santrinya langsung kadang. Tuh. Kalau di pondok Kalau lain ada yang Hmm. Iya, jadi kalau untuk ide bisnisnya sendiri nih ya Kak, itu nah, emang tercetus dari Kak Imas ya? Dari Kak Imas sendiri gitu? Atau emang ada diskusi sama keluarga? Kayaknya sambal aja deh gitu. waktu itu saya ngelihat ini Kak, apa di desa saya itu di tempat saya itu pas banyak cabai dibuang-buang gitu, dibuang di apa di jalan gitu, karena murahnya waktu itu. Ya Allah ini sayang banget. Pokoknya waktu itu ya ada tomat sama cabai di situ dibuang-buang sampai, aduh, kasihan saya ngelihatnya itu. Ih, kasihan petaninya, kasihan barangnya itu juga. Ih, eman ini. Saya tuh sampai ngambil loh Kak di apa di jalan itu. Satu kresek itu, ya Allah, emannya rek gitu. Terus saya nyoba itu,
masak buat sambal, akhirnya saya bagikan ke tetangga itu. Saya bagikan ke tetangga di situ. Terus apa? eh, Kok seneng mereka gitu. Akhirnya pas waktu anak saya mau kuliah itu, aku bawa Bun gitu. Kan di apa? Di cup gitu ya, saya kan punya seller itu. Ya udah dah buat sangu gitu. Kalau ada temennya kasih dah gitu. Kalau banyak gitu. Lebih dari 10 ini kan, aduh banyak di jalanan itu dibuang. Kebetulan waktu itu banyak petani ini cabe ya di situ. Udah awalnya dari situ. Udah ini teman saya kok banyak yang mau beli gitu. Beli apa gitu. Itu sambel. Yuk habis dah Kak. Terus habis itu nanya lagi. Loh, tetelan sambel aja lagi ini gitu. Akhirnya bikin udah dari awalnya dari situ. Habis bikin sambel ada ini apa ya temennya masak sambal doang gitu. Akhirnya dikasih oh yaudah bikin ini Kak, bikin abon gitu. Abon tongkol ikan. Hanya bikin itu Kak. Sebenarnya bikin ada dua itu, abon tongkol sama sambal itu. Cuman kalau abon tongkol itu kan nggak lama itu, nggak awet gitu Kak. Paling 1 minggu udah nggak ini. Karena saya nggak punya apa eh, apa fryingnya itu loh Kak, penyaringnya itu nggak punya alatnya Kak gitu. Hanya buat sementara. Hanya bikin abon original, bikin abon pedas kayak gitu. Itu laris juga itu loh Kak di mahasiswa. Banyak itu. Itu juga pernah kirim ke Batam itu nggak nyangka loh sampai ke sana, ke Singkawang juga itu awalnya itu aduh ini basi nggak ya sampai di sana nggak apa-apa deh nyoba, akhirnya nyoba kirim ternyata nggak apa-apa, alhamdulillah rezeki gitu. Cuman kalau abon kan agak sulit jadi saya nggak begitu ini nggak nerusin gitu. Paling kalau ada yang pesen banyak sih sebenarnya yang pesen nggak bikin abon lagi bunda gitu. Iya, kapan-kapan saya bilangnya gitu kalau nggak sibuk gitu. Akhirnya itu antara sambal sama abon itu. Awalnya gitu Kak. Akhirnya si apa anak saya yang pertama itu si Ishak itu, Bunda ini banyak ini yang pesen nih gimana gitu. Ya udah. Terus kasih nama aja Bunda. Kasih nama bro. Iya sambalnya kasih nama gitu. Aduh, wis terserah kamu wis Kak gitu. Sebenarnya semuanya bukan saya kasih. Oh, ya jenenge gitu. Udah rembukan itu. Kasih nama ini sudah ada beberapa nama di situ Kak. Wes nggak tahu wes terserah aku bilangnya gitu. Akhirnya kok dikasih itu duta sambal. Kok duta sambal enggak izin gitu. Iya kalau apa sambalnya ini Pak duta sambal kayak apa gitu. Enggak apa-apa wes kalian gitu. Anak saya bilangnya gitu. Ya wes lah terserah gitu. Itu Kak awalnya itu. Awal mulanya berdirinya sambal karena Iya. iseng. Iya. Untuk kemasannya juga berarti ya, Kak, Iya, masa expired bareng-bareng. sambal. Apa? Masa expired sambelnya. Oh, bukan kemasannya. Kemasannya itu awalnya Oh, emang udah langsung botolan atau di plastik-plastik tuh, enggak. Kak? Ke plastik yang itu loh Kak, apa apa sih itu loh, yang cup itu loh Kak, buat kue itu loh Kak, apa itu? Jelly ya, kue jelly yang cup kecil itu, yang isi 60 itu. Aku nggak ada ini. Oh, kayak gini Kak. Bentar. Nah, kayak gini Kak, kelihatan ya Kak. Nah, saya kan punya seller ya, cup seller itu. Jadi di seller kayak gini, ya udah polosan kayak gini sambalnya itu. Tujuannya ke mahasiswa kayak gitu. Waktu itu harganya berapa? 6.000. Dari saya Hmm. 5.000, anak saya dapatnya 1.000. Gitu. Iya, Kalau yang belum ada sekarang, Kak, ide untuk yang dapat. Kalau yang sekarang, mana ya?
Ada. Ini kayak gini. Oh, ya, Kebetulan nah. ada ini sama stikernya juga. Nah, ini ini Oh, sambal jadi memang sambal berkembang aja. ya, Kak. Dari yang Iya, tadinya jadinya kemasan biasa. yang tadinya kemasan kayak gini, terus ada kayak gini. Kalau yang besar itu kayak gini, Kak. Ini ada yang Wah, lebih besar ada lagi varian besar. Oh, gitu. kayak gini. Itu Ya, variannya ini beda ya, tulang Kak, yang berarti ya? beda. Ada yang cumi, ada yang teri, biasanya gitu. Saya bikinnya. Kebetulan ini yang sambal bawang. Yang sambal cuminya ada di bazar. Wah, Gitu. iya. Ada yang sasetan kayak gini sasetannya. Wah, iya, 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 iya. Sasetannya Tapi kayak gini, Kak. biasanya pasarnya tuh untuk ini ya, marketnya anak-anak kuliah ya. Iya nggak, Kak? Iya, anak kuliah. Anak SD pun juga ada. Ini Oh buat anak iya. SD. Wah, Anak-anak SD suka Kak, kayak gini. Iya, saya juga heran. Ini dibuat sarapan. mungkin cita Kalau kalau rasanya ini tuh saya taruh pas di gitu ya. toko-toko. Oh, iya. Iya, mungkin cita rasanya pas sama apa namanya? Masyarakat di sana gitu ya, Kak ya. Iya, mungkin iya. Kak Imas pernah nggak kayak ada terima masukan-masukan gitu? Kayaknya kurang ini gitu. Akhirnya diperbaiki lagi kayak gitu, Kak. Oh iya, pasti ada. Kan setiap orang seleranya beda-beda. Kadang ada Iya. yang pengen ini. Aku nggak usah apa? Aku pesen yang ini, yang nggak terlalu asin. Saya pesen yang nggak terlalu manis. Kan selera masing-masing ya, Kak. Gitu. Terus aku mau yang ikan teri ada nggak? Aku mau yang ikan. Aduh, terus permintaan itu macam-macam gitu. Terus akhirnya saya bilang gini, kalau apa pesennya banyak saya bikinin, kalau cuma satu enggak gitu. Tapi kalau mau nyobain nggak apa-apa. Tapi kalau yang sasetan tuh banyak untuk buat sarapan anak-anak SD, SMP itu Kak, banyak Kak. Itu di toko. Saya kan juga kemasin ayam ongkep ya. Jadi dapatnya apa? Dapatnya ini nanti sambalnya. Jadi senang anak-anak itu. Itu katanya tukang tokonya sih yang cerita. Aku sendiri nggak tahu. Itu yang Masya apa? Allah. Kalau sasetannya yang banyak, soalnya buat sarapan anak-anak itu. Jadi mamanya nggak pusing-pusing, tinggal goreng terus dicocol sama sambelnya gitu. Oh gitu ya. Akhirnya saya bikin itu juga, bikin ayam ungkep itu juga, ayam ungkep itu, yang tinggal goreng kayak gitu. Loh, ini kok ndeletre ke ayam, kayaknya gitu. Minta pasangannya gitu. Jangan sambal doang gitu. Sama ayamnya atau apa gitu. Ya udah bikin ayam ungkep jadinya. Kalau abon itu sudah berapa bulan nggak ini Kak, nggak produksi saya. Sebenarnya banyak yang nanya, cuman itu waktunya nggak ada. Kecuali nanti liburan semester baru bikin tuh. Jadi mulai sekarang itu udah pasang ini open itu ya, pakai gitu. Buat bulan ini liburan, ini tanggal sekian sekian gitu. Baru Hmm. banyak, nanti baru saya bikinnya banyak gitu. Jadi sekalian cekrek gitu. Ya, Open PO PO ya ya, Kak ya. PO jadinya ya, Kak. Iya, heeh. Iya Kak gitu. Ya. Berarti sekarang udah ada berapa varian, Kak, sambalnya? Kemarin pokoknya aku tuh nyobain terus Kak, apa bikin nyoba-nyoba gitu. Kalau tempoyak itu pernah cuman laku ada 10 kali itu. Banyak yang nggak suka. Durian itu loh Kak, yang dari durian itu. Terus kecombrang, pokoknya yang dari apa daerah mana gitu. Sampai oh ini ada sambal ini, saya bikin coba. Terus saya pasarkan itu, taruh di toko berapa atau tawarkan ke tetangga 3 orang aja. Itu nanti dari ke mulut itu udah Kak, rame sudah. Untuk sekarang itu ada sambal teri,
ada apa ini? Sambal bajak, sambal paru, apa lagi ya? Bawang. Kalau awalnya itu memang bawang itu, sambal bawang, sambal lajo, banyak sudah Kak, banyak Masya sudah Allah. Iya, iya. gitu. Alhamdulillah itu berkembang. Iya, berarti emang apa ya, bertumbuh dan menyesuaikan ya Kak Imas. Iya, menyesuaikan. Cuman Kalau ada, saya ini Kak, iya, iya gimana Kak? cuman saya ini apa di saya kan di Instagram jarang itu, paling saya cuman buka-buka aja ya. Sama anak saya disuruh buka, suruh apa nulis itu sama Facebook. Saya kan nggak suka itu Kak. Di Facebook ngeser-ngeser itu saya kan nggak suka itu. Terus di TikTok saya juga disuruh. Saya cuman adanya di Google Business itu aja. Google Business aja pun jarang itu. Apa posting-posting itu nggak tahu. Paling cuman postingnya di WA gitu. Kan ada WA yang beriklan sekarang yang bisnis itu ya. Nah, itu pakai itu. Pakai itu aja sudah rame itu, Kak. Terus ya pokoknya itu dah setelah saya kumpul sama komunitas itu, malah saya disuruh buka Instagram, TikTok. Waduh, Kak, itu oh ternyata saya harus buka ini. Terus saya pikir lagi, ntar kalau dibuka semua aku kewalahan nanti. Kewalahan bikinnya. Saya bilang gitu ke anak-anak itu. Ya resiko, berarti Bunda harus resign nanti. Oh ya enggak lah gitu. Saya nggak harus resign, paling nggak panggil orang. Tapi iya. sekarang sudah proses pakai PT itu sudah. Berarti nanti nggak tahu ya ide apa lagi nanti berkembang gitu. Soalnya ada ini sih, ada apa ya? Ada yang mau bimbing gitu. Makanya saya bikin PT itu. Ternyata di komunitas itu apa ya? Banyak hal yang kita dapat gitu loh di situ. Selain pelatihannya. Ya, sharing-sharing kayak gini nih. Nanti, oh iya aku dapat ini. Jadi ada hanya di situ. Oh berarti aku harus gini, harus gini. Terus seperti itu. Ya. Ya itu. Uh, uh. Nah, kemudian rencananya nih ya Kak, goalnya tuh ke depan tuh duta sambal ini tuh akan seperti apa sih Kak? Yang sekarang udah dirancang sama Kak Imas gitu ya. Nah, Apakah itu benar-benar kan. akan menjadi dutanya sambal di Indonesia Kak? Nah, itu pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Yang penting aku jalani sekarang ini Kak. Ya, sama sih belum ini. Tapi ada gambaran dikit sih. Kemarin itu saya cuman apa ya? Oh ya sudahlah. Makanya saya nggak ngurusi kayak yang namanya PRT gitu ya. Enggak, pokoknya laku di sekitar sini saya sudah ada titik-titik tertentu di situ ada pos-pos untuk naruh itu nggak sampai ke sana. Tapi ketika saya di komunitas itu kok ada yang sampai ekspor kayak gitu sampai ke Hong Kong. Oh iya kemarin saya juga ini apa kan teman saya itu di Bakso Lava ya. Bakso Lava itu sampai terkirim ke ini ke Hong Kong tanpa UMKM, tanpa apa. Tapi melalui apa ya, mereka tuh berani ngongkosi gitu. Berani ngongkosi. Terus kalau punya musam apa bakso lava, berarti aku harus bikin sambal lavanya, saya bilang gitu. Saya nyoba bikin sambal lava, akhirnya nyambung di situ. Hanya terkirimlah ke Hong Kong itu, Kak, di situ. Tapi sekarang aku enggak ini sudah DM masih pancet ngirim itu, ngirim bakso itu. Saya nggak dulu wes, nggak sewes gitu. Nah, kalau Kak Vicky nanyanya ke depannya apa benar-benar mau jadi duta sambal gitu ya. Sing jelas sekarang aku jalani apa yang saya dapat dari mentor-mentor itu. Ya dari rekan-rekan bisnis juga ada gambaran di situ apa eh,
sekarang sudah ngelakuin bikin PT itu ya Kak ya, PT perorangan itu. Kenapa aku bikin PT itu? Ya paling enggak buat kedepannya setelah saya nggak kerja lagi di kantor gitu. Terus anak-anak saya laki semua, siapa tahu di antara salah satunya atau kedua-duanya mereka bisa meneruskan. Itu aja Kak. Sementara. Iya, Kalau yang Masya Allah. ekspor itu memang ada keinginan ya Kak. Ada keinginan. Makanya saya sekarang itu kemarin beli berapa kilo ya untuk sambal buat ini, buat abon cabe itu, buat abon cabe. Nanti mau tak campur sama abon abon ikan itu. Nah, ini masih mau nyoba Kak, masih belum bikin ini, masih belum ada ide. Tapi saya punya pemikiran kayak gitu, punya ide kayak gitu nanti. Pokoknya yang apa? Yang bisa diekspor itu kira-kira yang kering gitu, kan yang basah seperti itu. Masya Allah. Itu Insya Allah kelanjutannya. ada besar ya Kak, mimpi besar di sana gitu ya. Nah, itu waktu saya apa ya kumpul sesama komunitas itu kan saling cerita ya gini. Gini ya, yang ngeluh juga banyak sih. Yang ngeluh juga banyak waktu itu. Oh, berarti mimpi itu enggak bisa nanggung-nanggung gitu. Harus besar sekali ya. Nanti jadinya kayak apa kita nggak tahu kayak gitu. Yang penting kita semangat terus. Jadi itu Kak. Saya cuma kepengennya saat itu bisa ekspor itu untuk yang kering itu, yang abon, entah bentuknya abon atau apa kita nggak tahu Mas. Tapi saya kepengen ada Amin, amin. keinginan karena amin, alhamdulillah doain Kak. Ya, Gitu. amin. Siapa tahu bisa. Ya, Kak Imas ini eh ya kalau dari sudut pandang saya yang ngelihatnya gitu ya Kak. Kak Nah, Imas ini memang sebenarnya punya ada mimpi besarnya gitu, ada mimpi besarnya. Tapi Kak Imas juga apa ya? Menikmati prosesnya gitu, menikmati setiap proses yang Kak Imas lalui sekarang ini gitu, yang saat ini kayak gitu ya. iya. Jadi by step-nya tuh benar-benar Kak Imas eh, apa ya nikmati kayak gitu. Dan insya Allah semoga bisa sampai ke mimpi besar itu ya Kak. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Boleh dong Kak kasih tips Makasih, Kak. buat teman-teman yang mungkin ada di sini yang bekerja dan juga ingin sambil membuka usaha kayak gitu Kak. Oh, Tips. apa ya tipsnya ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman yang seumuran 30-an ya, milenial ya Kak ya. Kalau punya anak kecil, kalau punya anak kecil, ajarilah dari kecil untuk berbisnis, untuk berinterpreneur gitu. Apapun itu, entah itu jualan pulpen atau apa, paling enggak di situ memasukkan apa ya ke PBS-nya itu, ke otak bawah sadarnya itu, biar besok itu enak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Wong apa ya? Saya itu ke anak-anak saya kok nggak dulu-dulu ya gitu, waktu kecil gitu. Oh, apa sekarang aja itu ya harus ini Kak, harus apa ya? Harus benar-benar pelan dulu sama anak saya itu. Makanya kalau dari kecil kan mudah, jualan pulpen aja gitu. Saya tahunya ini di adiknya suami saya. Adiknya suami saya di Bandung, eh, dia kan punya kafe Kak, punya kafe, terus mamanya itu dosen, anaknya otomatis sama papanya kan gitu. Itu ada satu bungkus pulpen ya, satu bungkus pulpen. Waktu saya ke sana itu, loh, ini buat apa? Masa jualan es ada pulpen? Oh, ini beda ini dagangannya anak saya, ini dagangannya papanya gitu. Jadi banyak juga loh yang beli pulpen itu. Mungkin karena anak kecil jadinya banyak orang tertarik. Oh, beli deh, beli gitu ya. Oh, ini lucu-lucu pulpennya gitu. Jadi untuk emak-emak atau mama-mama yang milenial yang punya anak kecil, jadi dari kecil ajarilah untuk berbisnis. Tidak harus punya warung gitu.
ataupun mereka sekolah apa bawain dua atau apa, nggak harus pulpen juga sih, terserah gitu. Jadi sejak kecil diajari kayak gitu untuk memasukkan itu ya, bukan hasilnya tapi prosesnya di situ untuk memasukkan ke PBS-nya itu. Terus yang kedua, kalau ada peluang besar maka berbisnislah di situ, sesuai dengan skill dan passionnya apa di situ, kemampuannya apa di situ, apa ya, enak gitu loh Kak, berbisnis walaupun kecil, apalagi nanti kumpul sama sesama komunitas yang sama, yang sefrekuensi di situ ya, nanti feedbacknya itu akan dapat di situ, pasti itu sudah, karena saya sudah ngalami, mau berani berkata kayak gini. Tuh gak, apalagi ya, buat ya, kalau mau berbisnis, jangan diniati dapat hasilnya, tapi diniatkan membuka lapangan pekerjaan gitu. Kalau bisnisnya udah besar nanti kan otomatis butuh karyawan, tetangga bisa diambil kayak gitu. Gitu ya Kak. Gitu aja mungkin. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Keren banget, Kak Imas. Aduh. Tapi yang kalau menurut saya kok yang paling penting tuh Kak ya, untuk kedepannya Indonesia, kedepannya itu ya apa, anak kecil itu Kak, diajarin sudah untuk entrepreneur itu. Sekarang aja di Cina anak-anak TK tuh sudah diajarin sesuai bakatnya loh Kak. Itu yang masak, yang bagian tukang itu kalau cowok tuh, ya Allah, di Indonesia kapan kalau nggak dimulai dari yang apa, ibu-ibu muda itu yang punya anak kecil itu. Jadi mungkin dari situ. Kalau di Indonesia masih belum ada pendidikan seperti itu. Masih materi aja gitu ya Kak ya. Itu saya kira Kak Vicky ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, Kak Imas, terima kasih banyak ya atas sharingnya yang luar biasa. Ini menghadirkan banyak insight gitu ya untuk kita semua ya, insya Allah ya. Semoga Amin, semoga amin, amin. sukses, usahanya lancar Ya, terus, alhamdulillah. berkah ya Kak. Amin. Ya, amin. Makasih Kak Vicky ya. Sama-sama Kak. Oke, boleh dong Kak apa infoin produk bisnisnya Kak Imas gitu ya. Barangkali lagi ada penawaran menarik, produk baru dan mungkin aja ada Beloved yang nonton ini dan kemudian butuh produknya Kak Imas. Silakan Kak. Oke, insya Allah Kak. Tapi jarang yang namanya posting. Iya, insya Allah deh Kak. Insya Allah nanti melalui Kak Galuh kali ya. Ya, Kak Galuh ya. Iya, mungkin boleh diinfo sedikit tentang ininya Kak. Apa namanya? Bisa kalau misalnya mau order di mana kayak gitu Kak. Oh, gitu. Kalau Ya. order lewat WA saja Kak, itu sementara. Oh, Heeh. kalau yang Kalau di Google itu. Google Business, kalau di Google Business tuh nggak lengkap itu, cuman sedikit itu. Itu Oh, tadi saya oh, tuh jarang posting gitu, iya. jarang posting. Oke. Nah, Mungkin ya nanti insya kalau Allah misalnya nanti sarannya Kak Vicky. Insya kenapa? Allah nanti Kenapa? sarannya, insya Allah nanti sarannya Kak Vicky bisa ini bisa saya posting-posting. Iya, karena pasti banyak juga sih yang di luar dari kenalannya Kak Imas gitu ya. Pengen gitu nyoba. Mungkin aja ada yang pengen nyobain apa sih rasanya duta sambal itu gitu. Iya itu ya penasaran. Padahal yang Udah namanya sambal ya sama aja Kak ya. kalau yang Sambal di bikin beda tuh mana-mana beda deh. sama aja gitu. Kalau yang Cuman bikin beda beda kemasan beda. aja. Yang bikin beda tuh Tergantung. kemasannya aja. Oh gitu ya. Soalnya orang itu pasti tertarik sama kemasannya dulu kan, baru rasanya. Iya benar. Kebanyakan sekarang gitu Kak. Bikin kemas yang bagus-bagus tuh. Kompetitornya tuh kayak apa gitu. Kita Iya. harus lirik kanan, kiri, depan, belakang. Kompetitor sekarang itu gawat-gawat loh Kak. Iya. Kalau Kak Vicky Oke. apa dong bisnisnya? Iya, jadi ini Kak, kita ini kan di HB Lova ya Kak. Mm-mm. Vicky, Kak Galuh, Kak Fitria itu Bisnis jaringan ya Kak?
apa? Bisnis Nah, mungkin jaringan ya, ya di langsung aja networking ya. yang jelasin ya. Ayo Kak Oh Galuh. ini jadi nggak ingat waktu, jadi merembet kemana-mana ya Kak. Sorry, Ah, nggak. sorry, sorry. Iya, Ya, saya di-mention lah. iya dong. Akhirnya Kak Gal. Nah, HB Lova tuh apa kan tadi kan Kak Mas nanya Vicky bisnisnya apa gitu ya. Nah, sekarang kan Iya. Vicky lagi ada di HB Lova gitu ya. Jadi boleh Kak dijelasin HB Lova tuh apa Kak? Iya, iya. Jadi Habilova ini adalah bisnis jasa, Kak. Bukan bisnis jasa ya, Iya. bisnis jasa memang diperuntukkan untuk teman-teman UMKM atau all-shop seperti itu yang memang Oh. butuh jasa untuk pengelolaan sosial media seperti itu, Instagram, Facebook, WhatsApp, seperti itu juga. Kita juga ada jasa desain juga seperti itu. Jadi memang Hmm. karena memang banyak ya, Kak ya, teman-teman all-shop dan teman-teman UMKM seperti itu yang memang masih terkendala ya Kak ya, kesulitan dalam Iya. pengelolaan sosial media padahal sekarang kan zamannya sudah Iya, sosial betul. media banget seperti itu, makanya Nah, berangkat dari nah. keresahan itu sih Habilova itu hadir dengan eh, jasa ini seperti itu. Dan dengan adanya jasa dari Happy Lova ini juga kan mereka tidak perlu, teman-teman also teman-teman UMKM tidak perlu merekrut admin, tidak perlu merekrut customer service seperti itu tuh yang biasanya gajinya juga tinggi ya kayak gitu, karena Happy Lova Iya, ini memang betul. benar-benar ini ya, benar-benar harga dari Happy Lova, jasa dari Happy Lova itu benar-benar menyesuaikan dengan kapasitas dari teman-teman also dan UMKM seperti itu sih Kak Imas. Oh, Gitu, gitu sih. Itu cukup Kak tak Vicky. pikir hati lova itu obat herbal gitu. Bukan ya. Ternyata di bidang jasa ternyata ya. Iya Ya, benar, benar, oke, benar oke. Kak, di bidang jasa. Jadi jasa admin, jasa customer service, jasa desain Iya. seperti itu. Jadi kalau Kalau biasanya kalau teman-teman ini pada ngerekrut orang buka lapangan kerja kayak gitu, dan kalau ngerekrut biasanya kan masih kayak kesulitan ya cari orang yang cocok. Nanti kalau udah dapet orang yang cocok ya, masih kesulitan ngajarin seperti itu. Nah, kalau pakai jasa kami kan di kami sudah ada nih yang memang udah terbiasa kayak gitu untuk mengelola itu sosial media seperti itu. kalau Gitu. kalau iya. Kalau sampai sampai ke ini Kak, apa ke marketplace kayak gitu? Enggak. Kalau marketplace belum sih Kak, belum belum sampai Belum ya. marketplace. Yang kita sentuh baru Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Insya Allah ke depannya ini sih Kak, kita rencananya ini ya Kak Vicky ya, kemarin yang kita obrolin apa namanya, eh ini apa Sampai tadi ke Kak? live di Live, marketplace. live, benar live di marketplace. Oh, Itu live live Shopee. Insya Allah sih ke depannya itu sih Kak rencananya iya. Happy Lova. Jadi soalnya kan biasanya kalau live kayak gitu tuh, live produk dari Shopee kayak gitu tuh biasanya kan ini ya Kak ya, dapat potongan, dapat free ongkir seperti itu. Tapi kan tidak Iya. semua orang punya Nah, kapasitas untuk ngomong selama 1 jam ke depan seperti itu. nah, Tidak, makanya itu tidak semua Kak. orang punya waktu seperti itu. Jadi rencananya Bilfa mau ke sana sih Kak, kayak gitu. Iya, iya. Bagus, bagus, bagus. Sukses deh buat kedepannya Habilova juga. Amin, Ini amin. loh gunanya sharing-sharing itu kayak gini ya Kak ya. Iya Jadi betul tahu. betul. Eh, iya. Dan kita insya Allah ini ya Kak, pengen banget nemenin UMKM UMKM gitu ya, online shop gitu yang emang belum punya tim kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau diskusi sama Habelova gitu, kira-kira mereka tuh keresahannya apa sih? Terus kalau misalnya memang butuh gitu dibantu sama Habelova, butuh jasanya Habelova, ya baru kita bisa obrolin ke yang lebih serius gitu ya Kak. Jadi untuk diskusinya sendiri tuh kita emang free ya Kak ya kalau di Habelova. Iya, iya benar. Konsultasi. Iya, iya benar. Kalau untuk konsultasi, untuk diskusi-diskusi terkait jualan, terkait bisnis itu gratis. Bisa Iya. diskusi bareng kami Happy Lova seperti itu. Dan itu gratis ya. Eh Iya. Selama Sip, tidak Kak. pakai jasanya kami. Jadi kalau untuk kayak teman ngobrol aja, saya ada masalah ini gimana ya? Udah kayak gini nih, gitu, gimana ya? Seperti itu. Itu Iya. tuh bisa bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi bareng kami seperti itu. Dan itu gratis, bener-bener gratis seperti itu. Itu Iya, sih. Kak. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak Galuh, Ini penjelasannya. Habilova. Aduh.
Kok hilang suaranya, Kak? Maaf, maaf. Terima kasih Kak Galuh, terima kasih juga Kak Imas udah mau Iya, jadi teman sama-sama ngobrol Kak Vicky. hari ini. Iya, Nggak jadi terasa kalau ngobrolnya. misalnya butuh produknya Kak Imas ya, Duta Sambal itu bisa langsung nanti kontak ke Kak Imasnya ya. Boleh Kak Iya, bisa. disebutin kontaknya? Nomor handphonenya mungkin yang bisa Kak Oh, Imas. ada Belum sih di ada. Kagalu. Mau Oh ya dicatat udah. sekarang. Nanti kita Di Kagalu share ada. aja yang emang dibutuhkan Iya, ya gitu. Nah, terus bisa. juga jangan lupa Bilov untuk mampir ke Instagramnya Habelova, Oh iya, @habelova_id dan YouTube channelnya yaitu Habelova Official. Nah, kalau Bilov oke, oke. butuh jasanya Habelova bisa banget langsung DM admin atau langsung WhatsApp ke 0823 3124 9017. Dan kalau Bilov dapetin insight baru ya dari obrolannya Habelova dengan Kak Imas tadi nih hari ini, boleh banget Hmm, berbagi insight-nya di kolom komentar. Uh, siap. Please remember ya, Bilov ya, sharing is caring, so don't be afraid to share your insight. Oke, Kak Imas sekali lagi terima Oke. kasih ya. Happy weekend, Bilov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Vicky. Waalaikumsalam. Makasih Kak Imas, makasih Kak Iya, Vicky. sama